Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sekelompok mengerjakan tugas tentang resiko keamanan dan perlindungan informasi. Eh, ya, kelompok kami itu terdiri dari Farusani, Irfan Jaki, Ferdi, dan saya sendiri Argia Fatrendra. Jadi pendawaannya ya, keamanan informasi ini tidak bisa hanya disandarkan pada tools atau teknologi keamanan informasi, melainkan perlu adanya pemahaman dari organisasi tentang apa yang harus dilindungi dan menentukan secara tepat solusi yang dapat menangani permasalahan kebutuhan keamanan informasi. Untuk itu, kita membutuhkan pengolahan keamanan informasi yang sistematik dan kompresif. Tiga aspek kebutuhan keamanan informasi. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Yang kedua, integrity atau integritas. Aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang authorized harus terjaga keakuratan dan keutuhan informasi. Yang ketiga, availability atau ketersediaan, aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait bila mana diperlukan. Pendahuluan risiko keamanan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar yang dapat menghambat, mengganggu, bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi, sehingga dibutuhkan sebuah manajemen risiko sebagai alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Keutamaan resiko keamanan, ancaman dan resiko yang ditimbulkan akibat kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan data informasi menjadi alasan disusunnya standar sistem manajemen keamanan informasi. Masalah keamanan. Ancaman terhadap masalah keamanan dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif yaitu pencurian data dan penggunaan sistem secara ilegal. Dan ancaman pasif yaitu kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Lanjut, Fer. Tantangan atau masalah atau perlindungan informasi. Tantangan dalam menyiapkan perlindungan privasi informasi di Indonesia terletak pada pemahaman masyarakat mengenai privasi data itu sendiri masih kurang. Contoh kasus tentang seseorang yang berhasil mendapatkan kartu kredit, kemudian mengunggah kartu tersebut ke media sosial untuk mengekspresikan kegembiraannya. Dia tidak memahami bahwa kartu kredit merupakan hal yang sangat pribadi dan mengandung data-data sensitif. Komponen dan identifikasi risiko dalam perlindungan informasi. Terdapat beberapa komponen untuk mengidentifikasi risiko dalam perlindungan informasi. Yang pertama, data. Dalam dunia teknologi informasi, yang disebut data adalah individu dari sebuah database yang disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi dalam tujuannya untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan proses operasional. Kedua, software atau perangkat lunak merupakan sekumpulan instruksi yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat keras dan memproses data. Yang ketiga, hardware atau perangkat keras, pencakup piranti fisik seperti komputer, printer, dan monitor.
Yang keempat, network atau jaringan merupakan sistem penghubung yang memungkinkan suatu sumber yang digunakan bersamaan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Yang kelima, people atau orang, pengguna aplikasi sistem informasi yang ada pada proses bisnis organisasi. Kesimpulannya, keamanan informasi tidak bisa hanya disandarkan pada tools atau teknologi keamanan informasi, melainkan perlu adanya pemahaman dari organisasi tentang apa yang harus dilindungi dan menentukan secara tepat solusi yang dapat menangani permasalahan kebutuhan keamanan informasi. Sekian dari kelompok kami.